penebus pembebas kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Boleh nggak Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan ucapkan Tuhan Yesus baik dan beri salam terbaik buat kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Bersyukur buat kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja, kita bisa kembali bertemu satu sama lain dalam keadaan sehat, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, oke. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah ini ya, supaya rekan-rekan bisa fokus beribadah. Ya, selamat datang pada Bapak Ibu yang baru hadir. Jangan lupa untuk silent handphonenya dan kemudian ke toilet dulu ya, karena toiletnya agak nyebrang sedikit ya, nanti di depan lokasi, di depan gedung ini ke sebelah kiri sedikit ya, itu ada toilet pria dan toilet wanita. Nah, kami mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini sekali lagi oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Kami mengucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara di pertemuan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya bisa kembali, kalau memungkinkan ya, kembali bisa beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Ya, ada 3 habit yang kami mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini yang kita pegang. Yang pertama adalah kita hargai hadirat Tuhan. Bapak Ibu sadar nggak kalau kita sekali lagi karena kasih karunia kita ada di sini. Kita kan asalnya ini orang nggak layak ya, orang nggak layak, bisa diterima sama Tuhan, diampuni segala dosanya, kemudian kita boleh bertemu langsung sama Tuhan, itu hal yang luar biasa. Karena itu hadirat Tuhan ketika kita rasakan di ibadah kita hargai betul-betul ya saudara ya. Yang pertama, honor the presence, hargai hadirat Tuhan. Dan yang kedua, ya, kalau hadiratnya aja kita rasakan, yang kedua adalah save the word. Kita lebih-lebih lagi hargai firman-Nya. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kehadirannya saja kita hargai, apalagi perkataannya, mesti lebih lagi. Pastikan Bapak Ibu Saudara mencatat ya. Saya juga udah belajar, jadi setiap kali khotbah saya dengar, saya catat di handphone. Tapi kalau Bapak Ibu lebih suka di buku, jelas itu juga bisa ya ditulis ya. Dan dilakukan, disimpan di hati juga. Dan yang ketiga, satu lagi adalah be excited. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, luar biasa. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama saudara. Itu dari Efesus 2 ayat 13. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh udah menjadi dekat oleh darah Kristus. Katakan amin. Amin. Kita dekat ya dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa untuk mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berada dalam satu ruangan ini Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan Yesus. Untuk pekerjaan, untuk kehidupan yang baik. Bahkan bersyukur untuk setiap masalah yang Engkau izinkan Tuhan untuk kami alami hari ini. Karena kami percaya di sana ada pengenalan yang lebih dalam terhadap Engkau. Ada mujizat yang kami alami. Ada pengalaman hidup yang kami boleh share ke hidup orang lain Tuhan Yesus. Ada pertumbuhan yang Kau sediakan bagi kami secara rohani maupun secara jiwa, secara kehidupan Bapa. Hidup kami jadi lebih kaya. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur kami mau beribadah, kami mengangkat tangan kami, mau meninggikan Engkau Allah yang hidup. Kami percaya juga ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami pun percaya Engkau sudah titipkan firman-Mu yang dahsyat di lidah bibir Pastor Tini yang hari ini akan berkhotbah Tuhan.
Kami percaya Bapa, ada kuasa dalam ibadah ini ya, mengubahkan. Bahkan Engkau menjadikan kami berkat untuk masing-masing kami di sini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami siap beribadah, siap memberikan terbaik bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Yes, selamat pagi. Selamat pagi CDC. Luar biasa pagi hari ini Tuhan kita baik. Dan dia memberikan sukacitanya kepada kita. Dan dunia tidak mengenal sukacita itu. Ya, dia memberikan sukacita buat kita semua. Karena itu mari kita bersorak bagi dia, amin. Mari kita bersuka di dalam dia. Mendampingi setiap langkah-langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Yes, berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Dialah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita kita hanya dalam Tuhan, amin. Dia yang mengangkat beban kita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita bersyukur yang mendampingi setiap langkah-langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan
beban-beban kita. Dan sukacita itu dia berikan kepada kita. Amin, haleluya. Mari kita terus bersukacita dalam Tuhan. Kita mau terus datang kepada Dia. Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menetapkan langkah-langkah kita. Dan Dia tidak meninggalkan kehidupan kita. Mari kita mau terus kejar hadirnya Tuhan. Kita mau terus kejar pimpinannya Tuhan. Amin. Karena Dia yang mendengar setiap doa kita. Dia ada, Dia dengar, dan Dia jawab setiap doa-doa kita. Kaulah yang tahu setiap doaku. Kau ada, Kau dengar, Kau pegang janjimu selamanya. Dia yang meneguhkan dan menguatkan. Kau teguhkanku dan kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janjimu selamanya. Terus berlari. Terus berlari, ku terus mengejar hadirmu, itu rinduku melebihi hidup. Kau Allah Tuhan yang meneguhkan kami, Yesus. Amin. Kau teguhkanku dan kuatkanku, dan kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janjimu selamanya. Terus berlari, terus mengejar hadirmu, itu rinduku melebihi hidup. Hadirmu itu rindu kami Tuhan. Hadirmu itu rinduku melebihi hidup. Terus berlari, terus berlari, terus mengejar, terus mengejar hadirmu, itu rinduku melebihi hidup. Hadirmu Tuhan, hadirmu itu rinduku melebihi hidup. Yes Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Biar setiap hati kami mengejar hadirmu Tuhan. Yes, haleluya. Engkau kerinduan kami Yesus. Mari sama-sama kita mengejar hadirnya Tuhan. Mengejar hadir
Engkau Yesus, haleluya. Mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus.
Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami berserah, kami mengandalkan Engkau, Jesus, Jesus. Sherebori daralaya, syarabakara labarala bayara layara layamo. Oh haleluya, haleluya. Sherebede boriara laya, shereboriara baralayamo. Dan kami sembah, dan kami muliakan, dan kami agukan. Sebab Kau Allah yang besar, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, Sherebori barala barala bala bayase. Haleluya, kami puji nama-Mu dengan segenap hati, mengakukan nama-Mu Tuhan. Allah yang tak terbatas, Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Jiwa kami berbangga dalam-Mu. Syarabara-bara-bara-bara-bayase, syarabara-bara-bara-baya. Oh, haleluya. Sembah pujian bagi nama-Mu Tuhan, sembah pujian bagi nama-Mu di tempat maha tinggi. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Irabarabaya-se. Oh, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syarabara-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 se. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-se. Rabakara-bara-bara-bara-bara-se. Uribakara-bara-bara-se. Oh, hallelujah, Jesus. Hirabakarabaya, syarabakara-bara-bara-se. Hirabarabara-bara-bara-bara-bara-bara-mo. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Syarabakara-bara-bara-bara-se. Oh, rabakara-bara-bara-bara-mo. Sikiribikara-bara-bara-se. Sidibikara-bara-bara. Haleluya. Oh, rabakara-bara-bara-se. Serebede morirá-la-la-ya-sanya. Oh, rabara-la-ya-la-la-ya-mo. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Sirabaralaba-yarabaralaya, syarabaraba-yarala-yarala-yamo. Oh, rakarabakarabalalabayase. Haleluya, Jesus. Yarabaralaba-yarala-yarala-yamo. Haleluya. Biar setiap kami memuji nama-Mu, biar setiap kami bermazmur bagi nama-Mu, karena Kau menjamin hidup kami, Kau menyertai langkah-langkah kami, dan Allah yang menyertai kami. Oh, Kau Allah yang menguatkan, Kau Allah yang menjaga. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus.
baralaba ya syaraba karalaba. Sekede berelaba ya ralayamo. Haleluya. Kita naikkan pujian sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang tanpa batas. Engkau Allah yang dengan sempurna bekerja di tengah-tengah kami, di dalam komunitas kami, di dalam hidup kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Lord Jesus untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami. Kami bersyukur kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu lah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, berbicaralah kepada kami. Semua yang ada di tempat ini, baik yang onsite maupun online, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kuasai pikiran dan hati kami. Firman-Mu yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Biarlah berakar dengan kuat. Urapi hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu disampaikan. Dan kami semua semakin mengenal Engkau lebih lagi. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebelum duduk, ucapkan dulu kiri kanan. Aku senang kau ada di sini. Oke, shalom Bapak Ibu. Atau semangat atuh. Shalom. Ruangannya gede jadi suaranya hilang. Iya, jadi hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya mau ucapkan juga selamat datang. Rupanya ada tim koordinator Asyir ya dari ICC. Welcome home. Iya, senang sekali bisa hadir di ibadah CDC Bogor. Kita percaya kita adalah keluarga, amin. Oke, tema hari ini yang ingin saya bagikan adalah judulnya The Last Call. Kayaknya istilah ini udah ada yang pernah dengar yang namanya The Last Call. Pernah dengar di mana? Supaya nggak bingung kita ingetin ya. Boleh, namanya The Last Call itu adalah istilah yang sebetulnya nggak asing. Tapi kalau di firman Tuhan nanti kita belajar ya. Jadi saya ingin banget teman-teman ingat kembali yang namanya The Last Call. Boleh diputar videonya, suaranya, silakan. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA816 tujuan Kuala Lumpur. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 10. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of Garuda Indonesia on flight number GA8162 Kuala Lumpur. Please board the aircraft immediately through gate 10. Thank you. Itu namanya The Last Call. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau The Last Call-nya itu adalah pesawat, anggap aja ketinggalan, masih bisa beli tiket berikutnya enggak? Tapi kalau antara hidup dan mati The Last Call-nya, ada kesempatan kedua enggak? Belum tentu ada orang yang punya kesempatan kedua. Saya ingin bagikan kenapa judulnya ini The Last Call, atau mungkin ada yang punya pengalaman ketinggalan pesawat. Saya kasih tahu contoh, pada saat The Last Call digemakan di bandara, kalau yang nunggu udah standby di situ, udah duduk manis, udah tinggal ada panggilan boleh masuk pesawat, happy nggak dengar berita ini? Happy karena udah nggak nunggu lagi, udah langsung masuk pesawat. Pasti seneng banget, yes udah mau berangkat. Karena apa? Nunggu kan kesel ya. Nah tapi pada saat kita dengar The Last Call itu pasti orangnya udah panggilan beberapa kali nggak datang-datang, makanya masih ada The Last Call. Tapi ingat kalau misalnya The Last Call sudah digemakan di bandara dan kemudian kita masih di tol menuju bandara karena macet terjebak, itu namanya stres apa happy? Stres, karena udah pasti ketinggalan pesawat. Jadi The Last Call itu bisa ada dua dampak, bisa happy, bisa stres, tergantung posisi nunggunya di mana. Kalau nunggunya di ruang tunggu yang udah tinggal boarding masuk, ya happy, orang yang dari tadi udah nungguin. Nah kalau di jalanan kejebak macet, The Last Call, ada yang punya pengalaman The Last Call ketinggalan? Aduh stresnya luar biasa, saya bisa bayangin. Saya punya pengalaman dulu waktu itu kami sekeluarga, gak cuma sekeluarga kecil, keluarga besar bersepuluh. Bayangin 10 itu kan satu kompi ya, satu kompi bersepuluh, ya suami, ya anak, ya menantu, ya besan, ya ipar, semua bersepuluh transit di Bandara Singapura. Tahu yang namanya Bandara Singapura itu luas, gate-nya banyak banget. Nah gara-gara transit biasanya kalau bapak-bapak, suami saya sama adiknya Stella tuh doaan bilang, ya ini kebelet ke toilet dulu ya. Ya udah sana cepetan karena transitnya nggak lama. Betulan Bapak Ibu. Kita nungguin 2 orang di dalam toilet laki-laki, berdelapan yang lain nunggu di luar. Itu The Last Call udah bunyi. 1 kali sampai gedor-gedor cepetan, nanti kita bersepuluh ketinggalan pesawat semuanya. Sampai di gedor-gedor akhirnya keluar, itu yang namanya lari menuju gate-nya kita yang mau ke Jakarta, balik perjalanan pulang. Lari sampai ngap-ngapan sampai karena gate-nya jauh banget, saking nungguin The Last Call. Jadi artinya kita lihat betapa stresnya kalau The Last Call udah bunyi, kitanya belum siap.
stres banget. Nah, kenapa tema ini mau saya angkat? Sesuai dengan tema, next slide, sesuai dengan tema triwulan terakhir kita, yaitu the fruit of outreach of souls, yaitu buah penjangkauan. Oh sorry, next slide. Jadi buah penjangkauan jiwa-jiwa. Ini adalah tema triwulan kita terakhir sebelum habis tahun 2023. Kita harus menghasilkan buah dari hasil penjangkauan jiwa-jiwa. Kita mau angkat ceritanya dari mana nih The Last Call. Saya kepengen bagikan kepada Bapak Ibu bahwa di Alkitab juga ada cerita tentang The Last Call, waktunya urgent. Nah, oleh karena itu saya ingat banget. Tadi saya cerita bagaimana saya stresnya mau ketinggalan pesawat di bandara Singapura. Nah, tapi saya juga ingat banget setiap kali kita tadi bilang the last call ada kemungkinan waktunya memang ada kesempatan kedua. Tapi bisa juga ada kesempatan kedua yang Tuhan izinkan. Salah satu yang saya ingat gak pernah lupa pada saat saya kena kanker tahun 2006 dan saya memutuskan untuk mati. Pada saat saya memutuskan untuk mati karena gak tahan sakitnya. Karena nggak tahan akibat radiasi dan kemo, saya udah pamitan sama suami dan anak-anak, izinkan saya pulang ke rumah Bapak. Nggak tahan, sakit banget. Tapi ternyata mana ada keluarga yang mengizinkan orang yang dicintainya pamit, nggak ada. Nah akhirnya suami saya tetap nego sama Tuhan, berperang nego sama Tuhan. Kata suami saya kalau kesaksian dia bilang gini, saya tiba-tiba diingetin Raja Hizkia. Nego sama Tuhan pada saat Raja Hizkia diputuskan sakit dan tidak akan hidup lagi, akan meninggal disampaikan oleh Nabi. Dan kemudian Raja Hizkia sendiri yang nego sama Tuhan, minta ditambah 15 tahun. Suami saya diingatkan hal itu dan suami saya nego sama Tuhan. Dia gak mau 15 tahun, lebih dia bilang, Tuhan kalau Hizkia saja 15 tahun ditambah. Soal istri saya udah minta mati nih sekarang, tolong tambahin 15 tahun plusnya banyak, plus gitu ya. Nah, dia terus tiap malam berdoa sampai akhirnya saya mergokin dia lagi tersungkur jam 2 pagi berdoa menego sama Tuhan. Saya udah gak tega lagi dan saya putuskan, Tuhan saya mau hidup. Nah pada saat itulah Tuhan memberikan saya kesembuhan sampai hari ini di depan Bapak dan Ibu. Bahkan sudah berjalan 17 tahun, Bo. Tepuk tangan. Benar-benar 15 tahun plus. Tahun ini adalah tahun ke-17 saya sembuh dari kanker. Jadi termasuk cancer survival. Nah, tentu tidak saya punya kesempatan kedua seperti itu, betul kan? Pasti ada orang-orang tertentu, memang gak semua. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan menceritakan tentang yang mirip-mirip the last call atau final call adalah kita ambil sebuah cerita dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ini perikop tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah ceritanya seperti apa? Kita mulai dari Lukas 14 ayat 15 sampai 17 dulu. Kita baca gantian ya. Lukas 14 ayat 15 saya akan bacakan, yang ke-16 Bapak Ibu dan 17 kembali saya bacakan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Silakan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Wah, pestanya sudah siap. Tuannya ini sudah menyiapkan segala-galanya yang terbaik dan dia menunggu undangannya datang. Dan dia perintahkan hambanya untuk mempersilahkan tuan-tuannya masuk. Nah, tetapi kalau kita pikirkan dalam hidup kita sehari-hari, bila kita menerima undangan, kita dapat undangan nih. Pertanyaannya, ternyata undangannya berbenturan dengan acara kita lain. Kita juga punya acara di waktu dan jam yang sama. Pertanyaannya, harus pilih salah satu kan? Pilih salah satu. Nah, pilih yang mana? Apakah kita mau hadir di undangan? Apa kita mau hadir di acara kita pribadi yang sudah kita prepare sebelumnya? Nah, biasanya kalau kita menghadapi dua keadaan di situasi itu, kita harus memutuskan salah satu berdasarkan apa? Nomor satu yang kalau saya pasti Bapak Ibu mungkin sama, adalah tergantung siapa yang ngundang. Betul nggak? Kalau yang ngundang nggak terlalu dekat, atau ya begitu kenal saja, rasanya kita nggak datang nggak kenapa-napa kali ya.
Tapi kalau yang ngundang adalah sahabat dekat kita, itu adalah special day buat dia ngadain pesta hari itu, entah anniversary apa. Pasti agenda kita yang udah ada itu kita rela geser. Betul apa betul? Ya betul kan? Masa kalau kebangetan toh ya, kalau sahabat ngundang kita cuekin, sorry ya gue lagi udah rencana jalan-jalan ke mall sama anak-anak. Jadi emang jalan-jalan ke mall gak bisa lain kali. Nah jadi artinya undangan itu kan gak datang tiap hari. Jadi pada saat yang ngundang, siapa yang ngundang tadi, apakah itu sahabat, orang yang sangat berarti dalam hidup kita, atau bahkan yang ngundang adalah Presiden Indonesia Jokowi, semua agenda akan digeser. Betul nggak? Semua agenda pribadi kita menjadi tidak penting, yang paling penting adalah undangan tersebut. Apalagi yang diceritakan di Lukas 14, yang undang adalah, apalagi di Lukas 14 yang undang adalah raja kita. Nah, jadi kita lihat dulu apa arti, next slide. Apa arti pesta makan dalam kerajaan Allah? Apa arti pesta makan dalam kerajaan Allah? Ternyata ada dua makna. Yang pertama adalah anugerah hidup kekal. Pesta makan di sini maksud dari anugerah hidup kekal adalah kita yang dulunya belum mengenal Yesus, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Yesus. Jadi kita ini sudah terpilih sebagai tamu undangan spesial. Dan pada saat kita mau dipilih, kita percaya dengan iman, darah Yesus menebus dosa kita, kita dikuduskan, kita menerima anugerah keselamatan. Bapa kita yang di surga begitu sukacita, seperti seorang bapa yang ingin menyambut anaknya yang hilang pulang. Kisah anak yang hilang, ingat ya, gak usah diceritain di sini, tapi saya mau compare dengan itu, betapa bahagianya seorang bapa yang menyambut anaknya pulang sehingga merayakannya. Dan itulah pesta yang dilakukan oleh Tuhan ini. Dia ingin menyambut anaknya yang hilang kembali dan bersuka cita dan menjamu kita para undangan terpilih ini di kerajaan Allah. Keren gak coba? Kita udah dipilih, diselamatkan, mendapat undangan spesial, harusnya kita pun diperlakukan spesial, kita pun meresponinya dengan spesial. Harusnya. Jadi maksud dari pesta makan di kerajaan Allah itu pertama adalah kita akan memperoleh anugerah hidup kekal. Itu untuk merayakan hal itu. Perayaan bahwa kita memperoleh anugerah hidup kekal. Sedangkan yang kedua, apa makna dari pesta makan dalam kerajaan Allah itu adalah penggenapan rencana Allah atau tujuan hidup ilahi. Kenapa disebut penggenapan rencana Allah atau tujuan hidup ilahi? Maknanya begini, awal Tuhan menciptakan kita sebagai manusia tentu untuk menggenapi rencana Allah. Tuhan punya misi, punya tujuan besar untuk kita menguasai bumi dengan segala isinya, mengelola bumi ini, bahkan beranak cucu, berkembang biak untuk memuliakan nama Tuhan berserta isi dari bumi ini. Tapi ternyata gagal kan? Yang gagal bukan Tuhan, yang gagal adalah manusia itu sendiri. Kita tahu cerita awal bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh tipuan iblis. Nah, pada saat kita sudah dipanggil kembali posisi menjadi anak Allah, kita mau dikasih tugas kembali seperti awal. Tugas kita yang sudah diamanatkan oleh Tuhan kepada dasar awal penciptaan manusia akan dikembalikan kepada kita lagi untuk menggenapi kehendak Allah. Dan itulah celebrate-nya ada di dalam kerajaan Allah. Untuk kita diundang, kamu akan kembali ke dalam rencana semula, mari kita merayakannya. Kamu akan mendapat apresiasi dari Tuhan, mendapat reward dari Tuhan, apresiasi penghargaan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kawan sekerja Allah. Amin. Katakan kiri kanan, engkau adalah kawan sekerja Allah. Keren gak coba? Kita ini sudah dipilih bukan karena kita pinter loh, bukan karena kita sekolah teologi ya loh, bukan karena gelar saya S berapa gitu ya, bukan. Tapi karena saya mendapatkan anugerah Tuhan. Tuhan memilih kita dan kita meresponinya dengan baik.
Inilah yang mau dirayakan di pesta jamuan kerajaan Allah. Jadi pestanya betul-betul penuh dengan semangat menyiapkannya. Allah kita begitu, Raja atau Tuhan kita begitu semangat dan Dia ingin menyambut kita. Tapi kenyataannya kita lihat apa yang terjadi dari pesta ini. Yuk slide berikutnya, kita mulai baca Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan dulu ayat 18a. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ternyata para undangan bersama-sama minta maaf. Mengapa? Ini mah benar-benar kelewatan ya. Udah disiapin segitu hebatnya, tujuannya segitu keren ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Mengapa? Ternyata kita lihat next slide. Ternyata ada 3 alasan yang dibuat-buat oleh orang yang tidak mau datang. Rupanya undangan ini banyak yang gak mau datang. Dan salah satunya alasan mereka ada di Lukas 14 ayat 18. Saya akan bacakan. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang atau aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Nah ini alasan pertama. Ternyata orang itu sudah sibuk ngurusin asetnya. Dia sudah punya aset, punya harta, punya investasi, apa aja yang dia kumpulkan hartanya di dunia, itu mau dilihat, mau di follow up, mau dicek dan sebagainya. Dan itu lebih penting daripada undangan dari raja atau tuan yang sudah mengirim undangan di waktu itu. Nah bisa dibayang ini ilustrasi Tuhan Yesus ya. Saya bisa bayangkan emangnya orang kalau punya aset, sebelum beli aset emang kagak dilihat dulu gitu. Nah kalau ngelihat aset mah kenapa tunggu pas undangan bilang sorry ya gue mau lihat aset gue dulu, mau cek dulu ladang atau apapun yang saya punya. Saya lagi mikir tuh orang mengada-ngada kali ya alasannya, betul nggak? Ini orang yang mengada-ngada alasannya. Jadi buat orang yang tipe ini menjadi harta lebih penting, menjaga hartanya lebih penting daripada menerima undangan dari tuan atau raja kita. Ada 2 prinsip yang kita harus bedakan. Gak mau datang sama tidak bisa datang itu 2 hal yang berbeda. Betul apa enggak? Gak mau datang sama tidak bisa datang. Nah kalau tidak bisa datang pasti ada alasannya yang lain lebih penting daripada undangan kamu. Itu tidak bisa datang. Tapi kalau gak mau datang, itu gak mau datang namanya. Tapi kalau tidak bisa datang, dia mau datang tapi gak bisa. Contoh, undangan datang kepada kita tapi kita lagi dirawat di ICU. Bisa datang nggak? Nggak bisa datang kan? Masih dirawat di ICU. Itu nggak bisa datang. Tapi kalau kita sehat-sehat, segar bugar, bisa jalan, tapi nggak mau datang karena ada yang lebih penting, itu nggak mau datang. Jadi nggak mau datang dan tidak bisa datang itu 2 hal yang beda. Tapi reason yang diucapkan oleh kelompok orang pertama ini adalah dia tidak mau datang karena asetnya, hartanya, atau semua sibuk dengan investasinya, waktunya habis untuk cari investasi mana yang paling tepat, memelototi online atau apapun saja apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya supaya bisa beli aset, bisa investasi. Makanya banyak kasus korban ya dari akibat investasi online, yang korban banyak banget. Nah itu yang rugi diri sendiri. Kenapa tidak melibatkan Tuhan dalam berinvestasi atau mengumpulkan harta, karena ternyata dia tidak lebih jago dari Tuhan. Nah jadi alasan pertama sepertinya hanya dibuat-buat. Kita lihat alasan yang kedua. Alasan kedua ternyata yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Lukas 14 ayat 19. Ya ampun, ini keciri banget dibuat-buat alasannya. Dia baru beli lembu, artinya ini seorang petani atau peternak. Dia baru beli lembu untuk diternakan. Jadi ini bicara pekerjaannya. Kalau kita lebih mencintai pekerjaan kita daripada undangan sang raja. Contoh ada petani, dia beli alat berat untuk mengelola petaninya. Sorry, gak bisa datang di undangan itu. Saya mesti cek alat-alat yang saya beli itu berjalan dengan baik atau tidak, kata si petani misalnya. Nah itu adalah pekerjaan menjadi lebih penting daripada undangan dari tuan raja. Jadi yang tadi pertama harta lebih penting, kedua pekerjaan lebih penting, sehingga dia seperti tipe orang workaholic.
Gak mau dia pergi waktu yang dianggap tidak berguna. Lebih baik dia mengurus pekerjaannya sampai menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi orang yang tipe kedua, pekerjaannya lebih penting. Jadi sesuai dengan pekerjaannya. Kalau petani ya urusan pertaniannya, kalau dia peternak ya urusan peternakannya, kalau dia karyawan kantor ya urusan pekerjaannya di kantor dan sebagainya. Kita lihat alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ada di Lukas 14 ayat 20. Mengatakan, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, alasan ketiga ini uniknya dia, alasannya adalah ternyata alasan keluarga. Keluarga penting nggak? Penting banget. Keluarga itu kalau saya pernah khotbah urusan prioritas ya. Pertama Tuhan, nomor 2 keluarga, baru nomor 3 pekerjaan atau pelayanan. Tadi buat orang-orang yang tidak mau datang, pekerjaan menjadi reason, harta menjadi reason, lalu kemudian keluarga menjadi reason. Saya baru menikah, atau lagi ada yang ngomong anak saya masih kecil, atau ada lagi yang ngomong lagi repot banget nggak punya pembantu. Itu alasan klasik nggak yang sering kita dengar bagi keluarga muda? Klasik banget. Dan termasuk alasan saya juga dulu waktu saya diajak komsel pertama kali dalam hidup saya. Saya ingat banget yang ngajak komsel saya pertama kali, saya tolak berpuluh-puluh kali karena saya baru melahirkan anak saya yang kedua. Saya bilang, sorry gue punya bayi dan sore praktek di rumah, cari aja orang lain yang pengangguran. Saya diajak komsel gak pernah mau. Saya ingat banget, eranya yang ngajak agak bosen-bosen loh. Ngajak lagi. Sampai lama-lama saya sungkan karena alasannya udah habis. Terus saya bilang, saya nyusuin ASI loh buat bayi saya. Terus, Ci, bawa aja bayinya, nanti kalau nyusuin Cici mojok gitu. Ya ampun, apalagi ya alasannya sampai habis. Terus saya akhirnya bilang, oke, gue datang komsel. Nah akhirnya begitu datang komsel, ya datang terus. Sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Artinya didesak terus sampai akhirnya mau bergerak, mau move on. Ternyata itulah saya waktu itu. Dan apakah kita melakukan hari ini untuk orang lain? Nah, jadi artinya ada clue yang kita sendiri ngalamin dan kita sekarang tinggal melakukannya untuk orang lain. Nah, jadi balik lagi, alasan keluarga menjadi lebih penting, tetapi saya mau kasih tahu, apakah keluarga lebih penting dari Tuhan? Justru kebalikannya, kita harus membawa anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Makanya kalau kita mentingin keluarga dan tidak mementingkan Tuhan atau undangan si raja, bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita? Padahal keluarga kita banyak yang belum mengenal Tuhan, pastinya kalau ada, kalau sudah semua puji Tuhan. Nah, jadi itulah pula yang membuat saya percaya pada saat kita menerima undangan dan menerimanya dengan sukacita, antusias, satu persatu anggota keluarga kita pun akan mengenal Raja kita. Amin. Amin. Nah, itulah maunya Tuhan. Harusnya Tuhan tetap nomor 1. Nah, kalau kita bicara bahwa 3 alasan ini sebenarnya kita sebut alasan seperti perikop yang kita baca di Lukas 14 tadi, ayat 15-24 ini perikop tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih itu apa? Alasan dibuat-buat, dicari-cari. Nah, apakah kita salah satu dari kelompok ini? Ya tidak, karena Anda semua ada di ruangan ini. Anda memilih untuk mencari Tuhan. Anda memilih untuk datang komsel. Anda memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah kita menerima undangan Raja kita. Amin. Kita lihat ayat berikutnya, sekarang masuk ke poin berikutnya. Apa responnya Tuhan kita yang sudah nyuruh hambanya panggil para undangan masuk ke pesta perjamuan di kerajaan Allah, tapi ternyata pada nolak tadi, berdalih sampai 3 alasan tadi. Apa responnya Tuhan? Lukas 14 ayat 21-23. Saya akan bacakan ayat 21 dulu. Nanti Bapak Ibu yang ke-22 dan 23 kembali saya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Silakan ayat berikutnya. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang harus Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan
paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat ini keras. Saya akan jelaskan sedikit tentang 3 ayat terakhir ini. Jadi ternyata respon dari seorang tuan raja yang mengundang menyiapkan segala-galanya dengan luar biasa tidak diladeni dengan 3 kelompok manusia yang berdalih tadi. Dia sangat murka. Betul? Allah juga bisa marah. Dia sangat murka. Ini artinya Tuhan itu panjang sabar, betul apa enggak? Betul. Dia panjang sabar, dia penuh kasih. Tetapi ingat, ada juga batasnya sabar. Ada kesempatan tadi saya bilang, ada orang yang punya kesempatan kedua untuk hidup, tapi ada orang yang tidak. Enggak semuanya, itu pilihan dan itu wewenangnya Tuhan. Betul? Dan kita tidak bisa nego kalau dikabulkan puji Tuhan, enggak pun ya udah apa boleh buat. Nah sama dengan saat ini Tuhan yang cerita ilustrasi ini mengatakan Tuhan itu murka meskipun dia sebetulnya sabar. Murka buat orang-orang yang sudah diberi kesempatan berkali-kali dan tidak meresponi, ya sudah. Jadi Tuhannya sampai menyuruh memanggil semua yang ada di tempat lain yang enggak diundang pun, yang tidak dalam target, suruh dikejar. Dan ini merupakan final call atau urgent atau waktunya mepet. Sekarang udah akhir zaman ya. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi yang jelas kita semua berperan dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Betul? Katakan kiri kanan. Kita berperan menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi jangan lenggang kangkung ya Bapak Ibu, jangan santai-santai ya, jangan duduk gimana nanti, gimana besok, itu kita berperan di sini. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu saya pernah melayani, waktu saya masih dinas di Rumah Sakit Bogor. Dinas di Rumah Sakit Bogor sebagai dokter UGD. Seorang pasien masuk dengan serangan jantung mendadak. Saya tahu Bapak ini adalah satu keluarga yang semua keluarganya Ustadz, dari cara berpakaiannya, baju-bajunya mereka pakai yang ngantar. Tapi ternyata ayah ini punya anak, salah satunya Kristen. Dan anaknya itu mendekati saya dan dia bilang sama saya, Bu dokter kan Kristen. Ya, kenapa, apa yang bisa saya bantu? Kita tolong menangkan bapak saya, ayah kandungnya. Saya lagi pikir, waduh, saya lihat keluarga besar yang lain semua dengan baju putih panjang, dengan topi bulat putih itu, gimana caranya Tuhan? Saya betul-betul nggak tahu gimana caranya. Nah tapi sudahlah, saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat apa yang harus saya lakukan. Seolah-olah karena serangan jantungnya cukup hebat dan saya tahu ini harus masuk ICU. Begitu saya periksa, konsultasi dokter jantung masuk ICU, berarti kan kesempatannya the last call ya. Karena udah nggak ada waktu lagi, saya belum yakin bapak ini bisa tertolong. Umurnya udah sepuh pula. Nah bapak ini bisa tertolong. Akhirnya di ruangan ICU saya leluasa karena saya tiap pagi ikut, karena sebagai dokter yang menerima pasien, ikut memeriksa keadaan hari ini oke apa enggak. Nah satu pagi di depan ICU itu keluarga besarnya nunggu, semua para ahli-ahli agama mereka. Saya nggak peduli, tapi Tuhan bilang ini kesempatan karena di ruangan ICU nggak ada orang. Saya masuk dan kemudian saya periksa dulu, tugas saya kan dokter periksa. Setelah meriksa saya bisikin ke telinga bapak ini. Saya bilang gini, Bapak boleh dengar saya, Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Saya pegang tangannya, dia udah gak bisa ngomong dengan seluruh selang dan itu. Dia pegang tangan saya kuat lagi, dia balas, Bapak mau percaya Yesus karena hidup kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dia pegang lagi sekali lagi kuat. Akhirnya saya bilang, Bapak ikutin saya dalam hati mengundang Tuhan Yesus, tapi dalam hati saya gak mau merepotkan dia untuk ngomong atau enggak. Tetapi karena tahu dia sudah megap-megap. Apa yang terjadi? Saya suruh dia dalam hati. Saya sebutkan kata demi kata pelan-pelan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah. Sampai dia mengundang Tuhan. Amin. Enggak sampai 1 menit. Akhirnya saya lega. Saya pegang lagi tangannya. Bapak akan bahagia. Selamat. Terus air matanya ngalir. Saya keluar. Saya kasih tahu ke anak yang Kristen. Saya sudah layani. Tapi kan yang jelas semua keluarga yang lain enggak ada yang tahu. Betul, hari itu adalah pelayanan saya sore. Tengah malam bapak ini dipanggil Tuhan. Ternyata kita tahu dia dari mana. Kita tahu tidak terlambat untuk menyampaikan the last call. Kalau tadi pesawat bisa boarding, dia pun sempat masuk dalam the last call. Nah, disitulah saya lega. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan kesempatan. Itu pelayanan yang tak pernah terlupakan seumur hidup saya soal the last call. Yaitu di ruangan ICU. Dan dia betul-betul dari nol. Tapi dia sering dengar
TV mungkin, di radio, tapi nggak ada yang melayani secara pribadi. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Itu orang-orang yang disuruh bahwa menyampaikan kartu undangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, jangan pernah santai. Lalu berikutnya, next slide. Siapa target yang harus diundang yang diperintahkan oleh tuannya? Karena tuannya murka tadi kan, karena nggak ada yang mau datang dengan 3 dalih. Ada 4 kelompok orang. Saya nggak bahas satu-satu, tetapi kurang lebih orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Ini tidak berarti secara fisik saja, tapi ini berarti secara rohani juga. Orang-orang miskin rohani, artinya dia belum tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Tugasnya kita menyampaikan Injil keselamatan. Orang-orang cacat yang mungkin status kekristenannya atau rohaninya memang masih tidak sempurna, untuk kita muridkan supaya dia semakin mengenal Tuhan. Orang buta yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, sampai kita membuat dia mengenal Tuhan. Orang-orang lumpuh juga sama. Dengan segala keterbatasan ini, kita dipakai Tuhan. Kalau zaman sekarang kita ketemu orang miskin, kita bisa dipakai untuk punya memberi. Kalau kita mau ketemu orang cacat, diajak ke gereja, kita bilang, tenang aja, saya akan jemput kamu. Betul? Itu yang kita bisa lakukan. Untuk orang buta, nggak tahu jalan menuju CDC di Green Forest, Anda bisa jemput untuk membawanya kemari. Orang lumpuh nggak bisa nyampe sini, Anda bisa menjemputnya untuk membawanya kemari. Bisa diikutkan, didaftarkan untuk ikut spiritual journey. Dan perhatikan ayat yang ke-23 yang saya mau tekankan di sini, next slide, bahasa Inggrisnya. Supaya kita tahu yang namanya mendesak atau paksalah, yang dimerahin nama saya, urge anyone to find to come. Artinya urgent. Jadi kalau urgent itu situasinya mendesak. Ini adalah akhir zaman. Kalau namanya akhir zaman, kita semua sudah punya waktu yang terbatas. Jangan nunda. Siapa saja yang kita jumpai, doakan, sampaikan berita keselamatan. Sampaikan siapa Yesus. Kita harus jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Jadi, next slide. Intinya yang Tuhan kita mau, Raja kita mau, rumah Bapakku harus penuh. Siapa yang bikin rumah Bapakku harus penuh? Kita semua yang bekerja menyampaikan undangan kepada orang-orang yang mau datang sebagai undangan, sehingga rumah Bapakku harus penuh. Jadi siapa hamba yang disuruh pergi mengundang orang-orang sampai rumah Bapakku penuh? Kita semua hamba atau murid Kristus, maka kita harus menjangkau jiwa-jiwa supaya rumah Bapakku penuh. Amin. Nah, katakan, kamu harus pergi menyampaikan undangan. Ya, jadi yang terakhir sekarang, ayat terakhir penutup yang serius yang Raja kita ngomong atau Tuhan yang mengundang ngomong. Ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Waduh, artinya apa? Orang yang sudah pernah menolak dengan tipe 3 orang yang berdalih tadi, gak punya the second chance atau undangan kedua untuk hadir di dalam perjamuan di rumah Allah. Jadi kita udah gak usah mikirin, itu adalah wewenangnya Tuhan. Kita gak usah tanya Tuhan kenapa. Karena Tuhan jelas mengatakan tidak akan pernah menikmati perjamuan di rumahku, kata Tuhannya. Artinya Tuhan juga bisa sabarnya habis ya. Jadi Bapak Ibu pun juga jangan terlalu stres kalau memang udah ngajak, udah berusaha. Kalau gak mau ya sudah. Yang penting kita udah ngajak. Nah, kita cuma disuruh ngajak, menyampaikan undangan. Next slide. Mari kita giat menjangkau jiwa-jiwa, membuat rumah Bapa di dunia, yaitu di CDC penuh. Target tahun ini 200 jiwa, juga rumah Bapa di surga kelak juga penuh. Tepuk tangan buat Tuhan yang kuat. Kitalah yang dipakai membuat rumah Bapa penuh, baik di dunia maupun di surga. Terakhir, next slide. Ingat, diskusikan di dalam kelompok Kersel. Ada 4 kelompok orang yang akan kita jangkau. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Siapapun mereka, baik maknanya rohani ataupun jasmani. Target kita banyak di luar sana, bukan di dalam, di luar sana. Mau kerja buat Tuhan? Mau menyampaikan undangan? Sampaikan undangan itu kepada 4 kelompok ini. Oke, mari saya minta para tim musik kembali membantu saya. Kita nyanyi sekali lagi, tak terbatas kuasamu. Allah menyertai kita.
Dia dipilih oleh Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. sekali lagi tak terbatas kuasa-Mu. Tak Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tanpa batas, cara-Mu tanpa bisa kami duga. Tapi kami percaya satu, bahwa Engkau menyertai di dalam setiap musim hidup kita. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri sebagai hamba-Mu, sebagai murid-Mu. Kami akan melangkah dengan iman, manapun kami pergi, manapun kami pertemukan dengan orang-orang, target jiwa-jiwa yang harus kami jangkau. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan mengurapi lidah bibir kami, Tuhan memberikan kami hikmat. Semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami tidak pernah sendiri. Kami adalah anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai kawan sewarga Allah untuk membuat rumah Bapakku penuh, membawa kami jiwa-jiwa orang-orang yang tepat yang Tuhan tunjukkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengurapi kami dengan urapan baru setiap hari. Tuhan memberikan kami wewenang dan tanggung jawab. Mampukan kami bekerja lebih giat lagi, bahkan dengan roh yang menyala-nyala untuk membawa jiwa-jiwa datang, hadir di dalam perjamuan dalam kerajaan Allah. Dan itulah pesta penghargaan yang akan kami terima. Thank you Lord Jesus. Thank you untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang terus bekerja. Selama kesempatan itu masih ada, selama kami masih ada di bumi ini, kami tahu ini adalah pekerjaan yang paling berharga yang harus kami lakukan. Thank you Lord untuk anugerah-Mu. Semuanya adalah anugerah. Oleh karena itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Coba katakan kanan kirinya, mau jadi salurannya Tuhan, nyampaikan undangan buat jiwa-jiwa. Luar biasa, terima kasih sekali lagi, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa juga buat Bu Tini ya, yang jadi saluran Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa. Oke, welcome home. Nah ini dia, pagi ini kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada boleh angkat tangannya dan Welcome home. supaya kami bisa lihat. Ada. Oke tim, boleh dikasih ucapan selamat datang ya. Selamat datang Ibu. Dan kami harapkan boleh bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan setelah ini mungkin nanti boleh ngobrol-ngobrol sebentar dengan Hello Team untuk berkenalan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini waktu yang baik sekali buat kita memberikan yang terbaik ya bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat ya di layar ada QR code untuk persembahan dilakukan online lagi secara transfer. Nah itu dia, secara transfer ataupun juga secara cash ya. Kalau cash amplopnya ada di bangku Bapak Ibu Saudara, bisa digunakan. Kalau secara transfer langsung saja ya, nomor rekening sudah tertera. Di sana ada untuk persembahan, ada untuk perpuluhan dan juga untuk diakonia. Juga satu lagi Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan Natal. Ya, untuk persembahan Natal Bapak Ibu Saudara juga boleh lakukan secara transfer ke rekening yang persembahan, namun dikasih note ya, dikasih note dana Natal. Oke. Nah, kalau memberikannya secara saya suka melakukannya secara tunai, boleh. Nanti di bagian belakang itu ada kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara, di atasnya ada amplop dana Natal. Nah, itu boleh langsung digunakan cashnya dan masukkan di kotak. Ya. Oke. Kita akan berdoa untuk persembahan ini dan saya akan waktu saat untuk Bapak Ibu. Dan kita berdoa dulu sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya yang bekerja dalam kami, alatmu Tuhan kau jiwa Tuhan Yesus pakai dana Tuhan yang kau percayakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus padamu baik layananmu, saya dana ini akan baik-baiknya dan untuk dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada waktu Ibu untuk persiapan persembahan. Silakan. Ya. Dan sekarang ya kita mau say thank you dulu. Thank you volunteer. Ya, kita boleh bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan bahwa ibadah ini bisa ada karena ada usaha ya, ada effort yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk mempercayai ibadah. Luar biasa. Thank you volunteer semua. Luar biasa. Dan kami juga mengundang ya, kalau Bapak Ibu, wah, saya menikmati nih ibadah ini, saya menikmati ibadah kita bersama. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung di bidang-bidang yang Bapak Ibu tertarik gitu ya. Nanti boleh ngobrol ke kepala sel grupnya ataupun teman-teman terdekatnya. Ya, dan pengumuman berikutnya untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara ya, di minggu tanggal 22 Oktober di hotel yang sama yaitu Hotel Green Forest Bogor jam 9 pagi. Kita akan kembali berkumpul lagi, juga ajak saudara-saudaranya, teman-temannya yang taruh dalam hati kita ya, kita datang sama-sama beribadah. Kita bersyukur juga untuk CDC Kids, untuk ibadah anak Bapak Ibu.
ya, bahwa anak-anak kita dilayani dengan baik, kita pun terus berdoa ya. Ini titip pesan ya untuk kita berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu kita ya, support mereka untuk bisa memberikan hati yang terbaik, juga roh yang baru untuk melayani anak-anak. Nggak gampang melayani anak-anak Bapak Ibu ya, mungkin lebih susah dibanding melayani yang sudah dewasa, tapi kita berdoa supaya juga anak-anak kita mendapat berkat dan dijamah kan, kenal Tuhan sejak masa kecilnya ya sampai tutup usia nanti ya. Jadi CDC Kids ini juga di waktu yang sama setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah kemudian kita ada ibadah Arrow. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat ibadah yang baru ini. Luar biasa ya, ini ibadah muda ya. Ibadah muda juga nanti di Minggu 29 Oktober jam setengah 12 akan dilayani oleh Pastor Naftali ya di Hotel Green Forest Bogor juga. Selanjutnya ada mesbah doa, Bapak Ibu. Doa itu penting banget ya bagi kita ya. Karena itu setiap hari Senin ada mesbah doa jam 7 malam via Zoom. Juga ada doa secara onsite juga, doa Kamis malam. Itu setiap hari Kamis jam 6 sore di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan. Ya, kami mengundang kalau Bapak Ibu bisa bergabung, kita sempatkan untuk datang berdoa bersama ya. Nah kemudian juga kita ada doa Arrow juga setiap hari Selasa jam 5 sore di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan juga. Oke, selanjutnya pada Minggu 22 Oktober akan ada Engage Class Spiritual Journey Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang ya, Bapak Ibu Saudara boleh bergabung ya, boleh mendaftarkan karena ini satu kelas yang luar biasa, terutama di awal-awal kita mengenal Tuhan ya, supaya perjalanannya semakin jelas dan semakin ada pengalaman pribadi ya. Ini pun akan dilayani oleh Pastor Naftali, berbiaya 50.000 termasuk buku dan makan siang. Itu sekali lagi hari Minggu 22 Oktober ya. Oke, dan selanjutnya Carousel. Nah ini dia, dilihat kanan kirinya dulu, ditanyain udah join Carousel belum gitu ya. Kalau yang belum, tapi saya yakin ya 90% kita sudah join Carousel. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, bisa dipilih, ini ada yang family, ada yang kaum ibu, ada juga yang youth, ada juga yang ya, nanti harap kita semuanya join untuk saling menguatkan. Dan setelah ini ada coffee time Bapak Ibu Saudara ya, jadi sempatkan waktu buat kita ngobrol sebentar ya, update kehidupan kita, saling jadi berkat, bersaksi ya, have fun ya. Oke. Dan kalau begitu saya mau ucapkan happy Sunday buat kita semua. Kasih tepuk tangan lagi saudara. Luar biasa ya, ini waktu yang indah. Saya undang juga Pastor Chris untuk menutup kita pada ini dalam doa. Untuk bedik seperti ini, dan saya percaya satu mindset yang penting, Tuhan mengundang pada setiap orang. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Jadi kenapa kita ada di tempat ini? Karena sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagian kita menghargai anugerah itu. Anugerah yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Jangan ditukar dengan apapun. Ya. Nah, satu hal, anugerah ini harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan. Artinya, taruh di hati yang paling dalam. Katakan, taruh hati yang paling dalam. Tanam di dalam hati, biar tersembunyi, orang itu nggak gampang ngerebutnya, dan pelihara terus.
Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Kita dipanggil di tempat ini, bagian kita menyampaikan undangan ini kepada yang lain. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Ora bahaya, ora bakaya, rabakaya, rabasika, rabaya. Sikarabasya, rabahaya, rabakata, rabasya, rabala. Ora basika, rabata, rabasya, rabakata, rabasya, rabata. Ora bakaya, rabata, rabasika, rabata, rabasya. Sikarabata, rabasika, rabaya, rabaya. Sikarabaya, rabata, rabasya, rabaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar cinta kasih Allah Bapa kepada kita semua. Dia memberikan Yesus Kristus, mengorbankan anaknya supaya kita tidak binasa, beroleh kasih karunia dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluargamu. Apapun yang kau lakukan, berkat Tuhan turun atasmu. Diberkatilah pekerjaanmu, studimu, dan dalam usahamu. Tuhan beri keuntungan berkali lipat. Dan Tuhan berikan keberhasilan. Keluargamu Tuhan lindungi. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengasihi kita semua. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.